Selamat datang, perkenalkan nama saya Dev Rolando. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang COVID varian Delta dan kondisi perekonomian di Indonesia. Jadi, COVID ini sendiri pertama kali masuk di Indonesia mulai dari tanggal 2 Maret 2020 setelah terdeteksi salah satu warga Indonesia yang tertular dari warga negara asing. Seiring berjalannya waktu, COVID ini mulai terus menyebar hingga terjadi gelombang pertama dari bulan November 2020 hingga Januari 2021, di mana pemerintah Indonesia sendiri mengalami kesulitan dalam mengatasinya. Dan pada akhirnya pemerintah melakukan kebijakan lockdown, di mana dampaknya perekonomian Indonesia menjadi kian memburuk. Setelah segala upaya pemerintah bersama masyarakat dalam menangani COVID ini, akhirnya kasus COVID di Indonesia pun mulai menurun. Namun, seiring berjalannya waktu, virus COVID ini juga ikut bermutasi sehingga mengeluarkan COVID varian baru yang dinamakan COVID varian Delta. Dan pada tanggal 3 Mei 2021, pertama kali ditemukan pasien terjangkit COVID varian Delta di Indonesia yang dibawa oleh negara asing dari India. Dan karena mobilitas penduduk Indonesia yang banyak dan belum meratanya vaksinasi di Indonesia, Indonesia sekali lagi mengalami COVID gelombang kedua, di mana COVID gelombang kedua ini lebih ganas dan mematikan dari COVID gelombang pertama. COVID varian Delta. Yang membuat COVID varian Delta lebih berbahaya adalah karena menurut hasil penelitian, pertumbuhan dari varian ini dapat 2 kali lebih cepat daripada varian sebelumnya, di mana menurut data yang tercatat di Indonesia, Indonesia sendiri merupakan negara yang paling banyak yang terkena varian Delta ini. Perlindungan terbaik dalam mengatasi COVID varian Delta ini sebenarnya adalah melakukan vaksinasi secara merata. Karena dengan vaksinasi secara merata, pemerintah dapat lebih menekankan penyebaran virus COVID varian Delta ini. Walaupun setelah divaksinasi tidak ada jaminan untuk tidak tertular kembali, tapi setelah dilakukannya vaksinasi, penularan tersebut tidak akan separah sebelum divaksin. Jadi dengan vaksinasi dapat menjadi alat perlindungan untuk masyarakat. Penanganan pemerintah. Berikut beberapa bentuk penanganan pemerintah dalam mengatasi gelombang kedua ini, di mana pemerintah melakukan pembatasan kontak fisik dengan menutup tempat-tempat yang ramai seperti tempat ibadah dan mal, dan pemerintah juga melarang untuk berkumpul di hari-hari raya besar. Selanjutnya, pemerintah juga menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau lebih populer disebut dengan PPKM, di mana dari awal 2021, pemerintah menerapkan PPKM mulai dari level 5, di mana setiap level sesuai dengan kondisi keparahan kasus COVID di Indonesia. Dan upaya terakhir pemerintah dalam mengatasi COVID gelombang kedua ini, pemerintah melakukan penyebaran vaksinasi secara merata dengan harapan angka kasus COVID di Indonesia bisa lebih ditekan. Selanjutnya, kita akan membahas kondisi ekonomi di Indonesia. Setelah masuknya COVID varian Delta dan membuat kondisi Indonesia mengalami COVID gelombang kedua, sebelumnya saat gelombang pertama Indonesia sendiri sudah mengalami resesi perekonomian. Dan saat hendak kembali pulih, Indonesia harus mengalami COVID gelombang kedua. Jadi di mana harus melakukan kebijakan-kebijakan seperti PPKM, di mana menutup tempat-tempat pembelajaran yang menjadi jantung perekonomian Indonesia, sehingga sekali lagi Indonesia harus mengalami penurunan ekonomi kembali. Tetapi melihat kondisi sekarang, di mana Indonesia sudah hampir semua warganya telah divaksinasi, kasus COVID juga mulai menurun. Dan level PPKM juga dapat diturunkan sehingga tempat-tempat pembelajaran seperti mal sudah dibolehkan kembali beroperasi, tetapi dengan jumlah yang terbatas dan prokes yang ketat. Mari kita sebagai warga Indonesia tetap mentaati kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah dan mentaati protokol kesehatan. Dengan begitu, kita dapat membantu negara kita untuk kembali pulih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.